Om Swastiastu, Ratu Pranda. Om Swastiastu, Gungura. Ratu Pranda meraga suci, menjalankan kesucian, sanes suci yang titiang Ratu. Suksimo, Gungura. Terkait dengan perbincangan tadi, sanes titiang sampaikan, kita membahas sebuah siklus nih Ratu. Dalam Hindu ada namanya siklus kehidupan, yaitu catur asrama nih Ratu. Adalah terdiri dari brahmacari, kemudian gerahasta, wanaprasta, dan biksuka. Ternyata niki sangat penting bisa Ratu sebagai pondasi-pondasi untuk menapaki bagaimana kehidupan kita ke depannya. Seperti sebuah bangunan kalau tidak kokoh ini di pondasi di dasar, jelas bangunan ini akan roboh Ratu. Nah, begitu juga kehidupan ini, mulai proses kelahiran dan sampai catur asrama ini tidak kuat menjalani ini dan tidak kokoh menjalankan ini, berarti sama dengan bangunan seperti tadi kira tuh. Nah, mendayang Ratu mangda umat sedharma niki dimanapun berada, jadi paham betul. Memang sudah sering catur asrama disebut, tetapi kadang-kadang lupa bagaimana memahami dan menjalankan niki Ratu. Lurusang Ratu, jadi lunas penjelasan gide pencerahan tentang catur asrama. Om Swastiastu, para pemirsa. Salam bahagia bagi umat sedharma. Seperti napi sane tunasang Gungurah sarang Ratu Pranda. Nah, Ratu Pranda berusaha untuk memberikan penjelasan, pemahaman, pengertian tentang sane tunasina sarang Gungurah punika. Baiklah, sebagai umat Hindu, itu dasar sastranya yaitu manusia pekerti. Dalam manusia pekerti itu yang diciptakan oleh Ida Pranda Saktiwarauh, yaitu melalui Widi Sastra, di mana beliau menciptakan itu pada waktu beliau sebelum moksa di Uluwatu. Jadi beliau menciptakan yang namanya manusia pekerti dari lahir sampai mapodgala atau sampai yang disebut metrijati. Nah, baiklah, lebih jelasnya para pemirsa yang berbahagia. Jadi begitu sang cabang bayi itu mau lahir, dari sebelum lahir, jadi setelah 7 bulan dalam kandungan itu perlu mendapatkan pengelukatan atau megedong-gedongan. Ya, karena yang namanya 7 bulan yaitu Panca Mahabhuta itu sudah mulai masuk ke cabang bayi itu sendiri, karena sesuai dengan yang Ratu Pranda ketahui, dari yang namanya 5 bulan yaitu yang disebut Pancamanyo, yaitu Sadguna. Kalau 6 bulan sudah itu 7 bulan disebut Naga Bening, yang akhirnya nanti disebut Lega Prana, yaitu lahir. Dari sebelum lahir itu sudah mendapatkan melakukan upacara agar si cabang bayi pada waktu lahir nantinya itu selamat sesuai dengan harapan dari orang tua dan keluarga itu sendiri. Ya, yang namanya 7 bulan upacara itu disebut megedong-gedongan atau melukat kehamilan. Nah, makin demor tuh. Kira-kira sapo napi maknanya niki Ratu. Terkadang ada yang tidak melakukan niki wendan niki enten ngesap irang lupa saya kenten Ratu. Adakah efeknya nanti niki Ratu terhadap si jabang bayi niki Ratu? Nah, tentang efeknya itu tergantung dari karma yang akan dilahirkan itu. Jadi seperti apa yang Ratu Pranda tadi sampaikan, itu suatu keharusan untuk upacara megedong-gedongan atau pengelukatan kehamilan setelah 7 bulan sebelum lahir.
Itu suatu keharusan sesuai dengan sastranya, yaitu baik itu dari manusia pekerti maupun disebut dharma kauripan itu. Nah, jadi itu sangat penting. Jadi alangkah baiknya kita sebagai umat Hindu selalu mentaati apapun upacara itu, baik itu dari yang terkecil atau mungkin ada kemampuannya lebih besar, itu tergantung dari kemampuan kita. Karena seperti yang pernah Ratu Pranda sampaikan, yang namanya yajna tidak harus yang besar, yang kecil pun kalau memang sudah itu merupakan kemampuannya, itu silakan dijalankan, yaitu sesuai dengan dasar sastranya, yaitu tat aham baktyo asmani prayat manah, yang meyatnya dengan keikhlasan, ketulusan, kesucian hati sesuai dengan desa kalau patra. Desa itu tempat, kalau itu waktu, patra situasi, khususnya situasi kantongan ke Cingaing. Sakunya itu dilihat gimana. Nah, kuncinya yang meyatnya itu jangan gengsi. Itu pada intinya, karena ajaran agama Hindu itu sangat universal, toleran, dan fleksibel. Nah, kalau megedong-gedongan niki ada tingkatannya juga nih kira-kira, napi patah nih kira-kira. Apakah sama model gamblangnya mengatakan bahwa amun niki wangi bantan gitu. Ya, artinya yang paling terkecil disebut mejaya-jaya saja. Pelukatan kehamilan mejaya-jaya itu yang paling terkecil. Yaitu tingkatannya itu megedang-gedangan dengan dasar suci soroh. Yaitu kalau ada yang punya kelebihan tuh mungkin ditingkatkan kembali yang disebut seperti Mancak Bingin, Pulau Gembal, Bangkit pun juga itu. Berarti ada tingkatnya itu, tergantung, tapi umumnya kita itu yang Ratu Pranda laksanakan itu sebatas megedong-gedongan saja dengan dasar suci soroh itu. Itu sudah cukup. Nah, itu sebelum upacara megedong-gedongan itu dilaksanakan, itu dilakukan itu mau ke Segara silakan, cukup juga di Taman Beji itu silakan, itu semua itu mengena sesuai dengan sastranya. Tujuannya untuk pembersihan diri. Pembersihan dari si cabang bayi ini, termasuk orang tuanya itu supaya sehat pada waktu melahirkan. Nah, begitu lahir si cabang bayi itu disebut lega prana. Lega prana namanya. Artinya begitu lahir disebut lega prana. Itu si cabang bayi itu lahir. Sudah itu selanjutnya disebut kumo tunggal. Jadi si cabang bayi itu kalau sudah berumur 12 hari disebut kumo tunggal. Katanya maksimal, artinya maksimal 12 hari itu akan terjadi kepus pungsat itu. Mungkin bisa 4 hari, mungkin 5 hari, 7 hari, maksimal sampai 12 hari. Itulah disebut metlah-telah atau upacara kumo tunggal. Ya, setelah itu baru upacara ngedinanin. Nah, artinya pada waktu si cabang bayi itu lahir yang disebut lega prana, jadi ari-ari, karena kepercayaan agama Hindu pada waktu akan lahir itu mengajak saudara catur, semeton catur, yaitu Anggapati, Prajapati, Banaspati Raja, yaitu asalnya dari Yehnyom, Getih, Klemet atau Lamas atau Ari-ari, dan yang lagi satu disebut pertemuan Kamobang Kamo Putih. Ya, maka dari itu kita itu akhirnya ada hubungan pada waktu kita membangun pelinggih. Ya, jadi hubungannya membangun pelinggih yaitu Yehnyom, itu saudara kita yang paling pertama, yang disebut paling wayah, yaitu kalau Pancamabutonya disebut Idawayan Tebang Sakti, yang melinggih di Lebuh, yaitu berkaitan dengan itu. Jadi yang Anggapati itu di Lebuh, kalau Getih Prajapati itu di Penunggun Karang, Ida Made Jalung Sakti, yaitu untuk yang namanya
Lamas atau Klemet itu melinggih di Merajan yang disebut Ido Nyoman Pengadangan Sakti atau Banaspati. Itu Lamas Klemet. Nah itu yang terakhir baru disebut Ari-Ari, yaitu Banaspati Rajo. Itulah disebut Suryo Blaka. Kalau terbuka tutup disebut Indra Blaka. Keduanya itu sama, baik itu Indra Blaka maupun Suryo Blaka. Nah setelah itu baru disebut Taksu. Taksu itu adalah yaitu buto dengan. Buto dengan itu sebagai Pancama butonya. Sudah itu kalau Panca Dewatanya disebut Ido Tangkep Langit Sakti. Pertemuan kamu bang, kamu putih. Itulah ada sangkut pautnya dengan saudara catur, Cemeton Catur yang diajak lahir oleh si cabang bayi ini. Nah itulah kalau kita membangun pelinggih di persimpangan. Itu merupakan suatu pokok. Kaitannya itu sesuai dengan dasar sastranya, yaitu dari Risi Markandeya Empu Kuturan dalam Watu Renggong. Itulah kaitannya itu. Nah lanjut kepada kelahiran setelah 1 bulan, itu disebut ngedinanin. Yang nama 1 bulan sesuai dengan kalender Bali yaitu 35 hari, yaitu disebut 1 bulan, yaitu disebut ngedinanin. Setelah itu upacara 42 hari, yaitu 1 bulan 7 hari, disebut bulan pitung dina atau disebut majang colongin. Nah setelah majang colongin baru disebut nelu bulanin nyamutin, sekaligus bisa pada waktu itu langsung memetik. Jadi pengertian untuk memetik itu, si bayi itu sudah bisa dipotong rambutnya untuk digundul. Nah, tapi alangkah baiknya juga bisa dilakukan pada waktu ngotonin. 6 bulan kalender yaitu 210 hari. Yaitulah 6 bulan kalender secara agama Hindu sesuai dengan Tika, yaitu 210 hari. Dalam upacara itu disebut ngotonin. Nah pada waktu ngotonin yang namanya oton kelahiran, kalau secara nasional internasional disebut ulang tahun. Ulang tahunnya agama Hindu, umat Hindu itu disebut ngotonin, kelahiran si cabang bayi sesuai dengan uku. Maka dari itu kalau tentang masalah ini metlah-tlah, upacara metlah-tlah, sudah itu ngedinanin, bulan tung dino, lu bulan bisa diundur ini. Tidak harus dilakukan pada sesuai dengan perhitungan itu. Terkecuali kalau namanya oton baru tidak bisa dipindah. Harus di hari H. Karena itulah yang disebut kelahiran si bayi itu sendiri. Jadi contoh mungkin saudara kita yang tinggal di Jawa, Sumatera, Sulawesi, mungkin jauh di Irian Barat itu tinggalnya, itu kan agak sulit untuk pulang. Mungkin juga di sana tidak ada mangku atau pendeta Hindu. Nah maka itu bisa dilakukan sekaligus. Mungkin lagi 5 tahunnya, atau mungkin 10 tahun lagi, atau mungkin setelah 15 tahun, setelah nantinya itu sekaligus bisa di upacara matata, sekaligus bisa dilaksanakan tentang upacara matlatlah, ngedinanin bulan tung dino, lu bulanin memetik itu bisa dilakukan, atau mungkin pas otonnya itu bagus di hari hanya itu bisa sekaligus dilaksanakan, atau saja mungkin sekaligus melaksanakan upacara perkawinan. Nah umumnya sering Ratu Pranda melihat, mengetahui dan mendengar itu kadang-kadang upacara perkawinan itu mengambil yaitu dina pada waktu nelu bulanin. Kurang pas hal itu. Jadi lebih baik carikan waktu untuk mengadakan upacara perkawinan sekaligus nyamutin itu, atau bulan tudino bisa dilakukan sekaligus pada waktu itu.
Jadi sekali lagi Ratu Pranda tegaskan, yang namanya nelubuan ini bukan oton, bukan kelahiran. Yang namanya kelahiran yaitu oton. Oton tidak bisa dipindahkan. Kalau yang namanya metlah-tlah bulan pitung dino ngotonin ngedinanin lubulanin itu bisa diundur, dimajukan tidak boleh. Mundur boleh. Itu sekaligus nantinya seperti yang tadi Ratu Pranda sampaikan, sekaligus upacara sayut peketusan. Artinya itu kalau sudah ketus giginya itu, artinya giginya itu salah satu mungkin lepas, itu sekaligus bisa upacara itu pada sayut peketusan, sayut metutuk leh sekaligus metatah, yaitu jadi pengertian dalam artian metatah yaitu untuk meminimais yang namanya itu sadripu yang ada pada diri manusia itu sebagai musuh, yaitu manusia itu. Nah, selanjutnya disebut metata. Nah, metata sudah itu terus setelah itu baru disebut brahmacari, yaitu mencari kita mencari pendidikan, sudah itu juga terus mencari pekerjaan setelah karena sesuai dengan dasar sastra yaitu Adiparwo. Jadi yang paling tertinggi dalam kehidupan kalau kita bisa ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih layak, yaitu lakukanlah pendidikan yang perfect. Artinya itu paling tidak tingkat S1, apalagi bisa S2, S3, apalagi sampai profesor, itu yang bagus. Kejarlah, makanya edukasi itu, pendidikan itu sudah berjuta-juta tahun leluhur kita, yaitu Betara Kresna memberikan petuah kepada Arjuna Sang Partha, karena yang paling tertinggi dalam kehidupan yaitu edukasi. Kalau sudah edukasi kita cukup, ditambah dengan experience, yaitu pengalaman yang cukup, nah itu akan mendekati kehidupan kita menuju kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, setelah akhirnya brahmacari, itu disebut grahasta. Makin mendapat yang potong terus begitu dari awal sampai brahmacari itu berarti pondasi awal ini harus kuat sekali ternyata Ratu nggih. Betul sekali. Jadi seperti tadi, walaupun makin jauh berada di luar Bali, misalnya kalau dia sudah kembali ke Bali sekalian untuk melaksanakan semuanya ini boleh Ratu. Boleh dilakukan. Tapi tidak boleh untuk tidak dilakukan, wajib nih. Wajib dilakukan sesuai dengan sastranya. Okay. Ya. Nah, brahmacari, kemudian setelah brahmacari nih Ratu menempuh pendidikan, makin menuju tahap ke grahasta. Lurusang Ratu demen grahasta makin. Baiklah Gongurah, para pemirsa yang berbahagia. Nah, tentang kelanjutannya sesuai dengan tema kita itu yaitu grahasta, yaitu untuk kita mendapatkan yang namanya jodoh. Sudah itu jabatan, rezeki. Itulah yang namanya rezeki, jodoh, jabatan, sampai yang terakhir disebut kematian. Karena suka duka larupati dalam ajaran agama ini itu sulit untuk memisahkan tentang hal itu. Nah, maka itu akhirnya dalam grahasta itu kita ketemu dengan jodoh, akhirnya mendapatkan pekerjaan dan juga mungkin mendapatkan jabatan yang cukup bagus, cukup baik. Nah, disinilah kita mulai belajar bersyukur. Bagaimana kita itu mensyukuri kodrat kita, karma kita, agar yang widiwasa kawitan leluhur dewata-dewati itu selalu memberikan tuntunan dan senantiasa memberikan tuntunan yang baik kepada kita. Di masa grahasta nih. Di masa grahasta. Betul-betul kita harus
melakukan bagaimana etikanya nih atau mentahapin nih Pas. Ya, itu. Bentan malih ratu napi setelah Nah, setelah Gerahasta baru disebut Wanaprastha. bukan pengertiannya ke hutan kita ratu nggih. Bukan. Jadi pikiran kita Iya. anu. Ya, artinya Wanaprastha itu kalau zaman dulu, karena setiap zaman itu berbeda-beda. Iya. Jadi seperti Ratu Prana sekarang sudah memasuki yang namanya Wanaprastha. Jadi Wanaprastha artinya itu melalui Eko Jati, Dwi Jati. Dwi Jati ini harus dilakukan. Nah, memang umumnya yang menurut Ratu Prana itu keliru mengartikan, dikira mati raga. Dwi Jati nih kan. Dwi Jati itu artinya yang maksudnya mati raga untuk meminimize, artinya mematikan yang disebut Sabto Timira dan Sadripu, keangkuhan dan kesombongan. Kita merasa punya uang, merasa ganteng, merasa cantik, itu ini kita harus minimize tentang hal itu. Itulah yang disebut Dwi Jati, yaitu tempatnya di Pusah sesuai dengan dasar sastranya, yaitu Manusia Pekerti dan juga Menawa Dharma Sastra. Sudah itu juga Catur Yuga. Itu sudah tertuang di sana. Sudah tertuang di sana. Makanya leluhur kita luar biasa untuk memberikan tuntunan kepada kita umat Hindu pada khususnya. Disinilah makanya kembali Ratu Prana doyan tentang hal niki, sedikit pun Ratu Prana tidak punya pemikiran untuk menggurui siapa saja, karena Ratu Prana hanya ingin ngelingan, termasuk ragan Ratu Prana sendiri. Jadi setelah Eko Jati harus Dwi Jati, tempatnya di Pusah. Karena sesuai dengan dasar sastranya itu, yantan adik sewidi kramo ring Pusah genanio tanunang amujo-mujo prahyangan tanunang amujo-mujo wong pati urip. Sudah jelas ya. Jelas ring sastra spinika. Setelah Dwi Jati baru ke Tri Jati. Artinya pada waktu Eko Jati, Dwi Jati sendiri itu masih juga kena kesebelan dan kena kecuntakan. Itu masih kena. Kalau terjadi keluarga kematian itu umpama itu masih bisa nyembah kepada orang tua pada waktu meninggal, masih bisa. Tetapi setelah tahapan Dwi Jati ini baru Tri Jati, baru disebut Meraga Suci. Tri Jati ini kan di mana nih kira? Tri Jati itu ditapak dipuput oleh Ida Prana Nabi. Pada waktu Dwi Jati yang muput itu melaksanakan yadnya itu, upacara itu, yaitu calon Nabi. Akhirnya baru ditapak atau ditrijati oleh Nabi itu sendiri. Ya, itulah tahapannya. Nah, disinilah makanya namanya Manusia Pekerti itu baru diketemukan. Disinilah sebagai pedanda wiku sulinggih harus banyak belajar, banyak mengintrospeksi diri. Tidak boleh pedanda itu kaku, tidak boleh, hanya kukuh menjalankan sastra.